Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini Yunus akan menerangkan materi tentang wujud alkulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia tentunya. Mari kita simak review video berikut ini. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses alkulturasi. Nah, apa sih alkulturasi ini sebenarnya? Alkulturasi sendiri merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Dalam hal ini, proses alkulturasi melahirkan perkembangan kebudayaan yang baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Banyak hal yang dipengaruhi pasca masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari pembangunan, seni kebudayaan, dan sastra hingga upacara dan lain sebagainya. Dan banyak lagi yang mempengaruhi pasca masuknya Islam di Indonesia melalui seni bangunan, seni budaya, sastra, kalender, serta tradisi juga upacara. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang kelimanya. Yang pertama kita mulai dari seni bangunan. Seni bangunan dapat dilihat dari arsitektur bangunan tersebut yang terdapat dalam alkulturasi Islam seperti makam dan masjid. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk alkulturasi dengan kebudayaan setempat sebelumnya, yaitu kebudayaan prasejarah dan Hindu-Buddha. Bentuk seni arsitektur yang lain seperti keraton, benteng, dan pemandian sejauh ini tidak banyak menunjukkan alkulturasi dengan seni arsitektur budaya setempat. Berikutnya seni budaya. Pengaruh Islam tampak dalam tiga bentuk kesenian dapat dilihat dalam wujud seni budaya. Terdapat seni tradisi di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Islam, seperti tari debus, tari saudati, dan tari japin. Tarian-tarian tersebutlah yang mempengaruhi masuknya Islam di Indonesia. Dan banyak lagi pengaruh-pengaruh lainnya tentunya. Dalam sastra, seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha serta sastra Islam khususnya. Wujud alkulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan atau aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu atau disebut juga dengan Arab gundul, dan isi ceritanya juga adalah yang mengambil dari hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Dan bentuk-bentuk sastra tersebut antara lain hikayat, babat, dan suluk. Hikayat tersebut merupakan kisah perorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada zaman masa itu. Sedangkan babat merupakan seni karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Serta suluk itu merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Berikutnya sistem kalender. Sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan yang baru dengan sistem Hijriyah. Kalender Hijriyah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah tentunya. Perhitungan satu tahun dalam Islam adalah 12 kali siklus bulan yang berjumlah 354 hari, 8 jam, 48 menit, dan 36 detik. Itulah sebab kalender dalam Islam 11 hari lebih pendek jika dibandingkan dengan kalender Masehi dan kalender-kalender lainnya yang didasarkan pada pergerakan matahari. Hal ini pula yang mengakibatkan sistem kalender Islam tidak selalu datang pada musim yang sama. Yang terakhir ada tradisi dan upacara, meliputi tradisi ziarah dan upacara itu sendiri. Tradisi ziarah adalah kebiasaan masyarakat Islam untuk mengunjungi tempat-tempat keramat berupa makam raja atau orang-orang penting pada hari-hari tertentu yang dimakamkan di halaman masjid atau sebagainya.
Ritual tersebut serupa dengan ritual yang dilakukan pada bangunan candi yang dianggap keramat. Demikian pula dengan makam raja-raja dan sultan, oleh masyarakat dianggap sebagai orang keramat yang memiliki kekuatan magic atau supranatural. Dengan demikian, adanya kebiasaan sebagai masyarakat Islam yang pada waktu-waktu tertentu berziarah ke makam raja-raja atau orang-orang sakti yang dianggap keramat, dan masjid yang dianggap keramat sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada zaman Hindu-Buddha, mengunjungi candi untuk memuja raja yang telah meninggal. Praktek tersebut membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat yang berkembang pada masa Islam masih berhubungan dengan kepercayaan masyarakat pada masa Hindu-Buddha dan masa Prakaksara, serta ada upacara-upacara keagamaan sebagai wujud alkulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Hari Raya Idul Fitri serta Idul Adha. Tentunya yang masih dilestarikan sampai saat ini. Tradisi tersebut masih merupakan alkulturasi agama Islam sebagai peringatan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui alkulturasi budaya setempat. Ya, alhamdulillah itu tadi materi yang bisa Yunus berikan. Kurang lebihnya Yunus mohon maaf. Yunus akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum